Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita masih bertemu di kelas 7 ini dalam rangka thalabul ilmi ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga ilmu ini akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, Bapak nyoba absen terlebih dahulu ya, kehadiran kalian. Silakan absen online, silakan kalian akses di link yang Pak Ibnu share berikut ini. Kalian bisa akses ya di Google Classroom. Pak Ibnu sudah share di Classroom. Silakan kalian absen online ya. Nah, sebelum absen online, Pak Ibnu juga cek juga kehadiran di sini ya. Ini sepertinya ada satu siswa yang tidak hadir nih. Mas, siapa ini namanya nih? Mas Sofyan ada nggak? Apa? Oh, ada ya? Oh, berarti lengkap ya? Baik, terima kasih. Anak-anak sekalian, tetap selalu menjaga kesehatan kita dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi interaksi. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh Dek Darman. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai membahas materi hari ini, Pak Ibnu akan menyampaikan atau menayangkan sebuah video. Nanti kalian akan fokus, silakan kalian perhatikan video yang Pak Ibnu tayangkan. Dan setelah kalian melihat tayangan video ini, silakan kalian komentari berdasarkan individu. Ya men do ngerti kabeh sa Indonesia. Buang sampah nang kali ngono ta. Kok sa Indonesia men ngerti kabeh. Buang sampah nang kali. Kudune kan buang sampah nang tempat sampah. Baik. Sebelum kalian menjawab apa yang ditayangkan oleh Pak Ibnu, insya Allah nanti hari ini ya, yang akan Pak Ibnu bahas yaitu tentang bab 2, yaitu norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Hari ini kita akan membahas di peta konsep yang pertama di bab kedua ini. Insya Allah hari ini kita hanya membahas dalam norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nanti kalian bisa apa itu pengertian norma, kemudian bisa mendeskripsikan, menjelaskan macam-macam norma dan bisa menerapkan norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran hari ini, insya Allah kalian setelah mempelajari materi norma hari ini, kalian bisa bersyukur ya, atas keberadaan norma dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan kalian juga bisa mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma. Kalian juga bisa menganalisis sumber-sumber norma dengan benar. Dan kalian juga bisa menyimpulkan sanksi pelanggaran terhadap norma secara benar. Baik, manfaat pembelajaran hari ini, insya Allah kalian nanti, ya setelah kalian belajar materi norma hari ini, kalian akan mendapatkan dan mengetahui mana perilaku yang sesuai dengan aturan dan mana perilaku yang tidak sesuai. Karena kita hidup bermasyarakat itu berdasarkan aturan. Kemudian, apa itu norma? Nah, teman-teman sekalian, Pak Ibnu sebelum menjelaskan beberapa peta konsep dan tujuan pembelajaran, sempat menayangkan video ya. Video tersebut adalah orang yang membuang sampah secara sembarangan.
Silakan Pak Ibnu minta 1-2 nama ya yang bisa mengomentari video yang Pak Ibnu tayangkan tadi. Silakan saya tunjuk ya, Pak Ibnu tunjuk. Wahid. Silakan. Saya Pak, Ya, perilaku membuang sampah di kali perilaku yang tidak baik Pak. perilaku yang tidak baik. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Wahid. Luar biasa ya. Jawaban Mas Wahid, Pak Ibnu Kampung ya. Kemudian Pak Ibnu coba siapa ini? Oh, ini Yul. Ya Pak, Silakan. akibatnya tuh Pak nanti bisa banjir Pak kalau sungai penuh dengan sampah. Oh, bisa banjir ya? Kesumbat sungainya Pak. Oh, begitu. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Terima kasih. Berikan aplaus kepada Yul karena luar biasa jawabannya ya, baik Wahid dan Yul. Mudah-mudahan apa yang kita lihat dari video tadi kita bisa simpulkan nanti di pembelajaran kali ini. Baik teman-teman sekalian, berdasarkan pengamatan teman-teman tadi ya, kalian semua bisa menyimpulkan dan bisa memberikan gambaran mengapa orang membuang sampah sembarangan dan apa akibatnya. Nah, berdasarkan pengamatan kalian terhadap tayangan video sebelumnya, maka tadi sudah ada yang menjawab, padahal Pak Ibnu belum menulis ini ya, perilaku yang tidak baik. Nah, itu luar biasa yang menjawab Wahid ya. Kemudian membuang sampah sembarangan ke kali ini akan menyebabkan banjir. Itu Pak Ibnu juga nggak bisa berkata ya, kalian bisa jawab ya berdasarkan video tadi. Nah, kemudian bisa jadi makhluk hidup yang ada di kali nanti bisa mati gitu kan ya. Kemudian harus ada sanksi atau hukuman bagi orang-orang yang melanggar aturan tersebut. Nah, anak-anak sekalian, yang kalian lihat video tadi adalah tidak boleh dilakukan atau tidak sesuai dengan aturan. Nah, berarti norma adalah aturan, petunjuk, atau pedoman tingkah laku yang boleh atau harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kalian sebutkan tadi berarti yang tidak boleh dilakukan. Nah, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian yang Pak Ibnu banggakan, ada macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah norma agama, kedua adalah norma kesusilaan, ketiga adalah norma kesopanan, keempat adalah norma hukum. Nah, kalian coba bisa lihat ini gambar apa? Minuman keras, Pak. Minuman keras. Apakah minuman keras ini perilaku yang baik atau tidak baik? Tidak baik, Pak. Tidak, Pak. Sekarang kalian lihat ini orang sedang apa ini? Sholat, Pak. Sholat. Baik apa tidak baik? Baik, Pak. Nah, menurut kalian ini kalau kita lakukan mendapatkan apa ini? Pahala, Pak. Pahala, sholat. Kalau yang tidak baik, minuman keras akan mendapatkan Dosa Pak. Yang lain masuk neraka dosa, Pak. dosa juga, masuk neraka. Dosa diri juga tuh Pak. Ya, maka itu adalah aturan yang bersumber dari hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika melanggar, luar biasa, tadi sudah ada yang menjawab teman kita, yaitu mendapatkan dosa. Ini adalah norma agama. Baik, anak-anak sekalian, ini sedang mengapa nih? Mencontoh Pak. Contoh, ya. Ini biasanya, Dwi ini saya lihat Pak Ibnu lihat sering nyontek ini kan ya. Ya, sedang mencontek. Apakah ini perilaku yang baik atau tidak baik? Tidak baik, Pak. Baik. Nah, ini sedang apa ini? Membantu menyeberang, Pak. Ini nyebrang jalan itu Pak. Oh, membantu nenek-nenek sedang menyeberang jalan. Luar biasa tadi ya, Bu Rina, luar biasa bisa jawab ya. Kemudian kira-kira mereka melakukan ini atas dasar apa dan ketika kita lakukan mendapatkan apa? Karena rasa sayangnya tuh Pak, tak tega. Rasa sayang terhadap nenek tadi ya, menyeberang. Kalau yang mencontek ini gimana nih? Tidak belajar di rumah tuh Pak. Tidak belajar, Pak. Belajar ya, mencontek. Nah, maka Kebiasaan gitu ada Pak. suara hati nurani manusia yang mengarah kepada kebaikan dan kejujuran. Maka ini disebut
norma kesusilaan. Kesusilaan. Nah, anak-anak sekalian, kemudian ini sedang apa ini orangnya? Meludah sembarangan tuh Sudah, Pak. Pak. Meludah sembarangan. Apakah ini perbuatan baik? Tidak. Tidak banget, tidak Tidak, baik Pak. Pak. Apalagi masa pandemi ini. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ini sedang apa ini? Memberi salam, Pak. Salaman terhadap orang tua, guru. Apakah ini perilaku yang baik atau tidak baik? Sangat baik, Pak. Baik, Pak. Sangat baik. Pak, tapi sekarang tidak baik. Ya, tidak baik. Baik, anak-anak sekalian, yang kita lakukan ini adalah kehidupan sehari-hari yang zaman sekarang ya agak susah ya anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi yang robbani yang selalu taat kepada aturan. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Ini disebut norma kesopanan. Nah, anak-anak sekalian, yang terakhir, silakan kalian simak ini gambar apa? Mematuhi peraturan lalu lintas, Pak. Ini Merah, Pak. ini Lampu aturan merah. perilaku yang baik apa tidak baik? Baik, Baik. Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Luar biasa. Kalian tidak terjebak ya. Kedua, ini ngapain? Balap, Pak. Oh, salah itu, Pak. Salah ya. Balap itu. Nah, ini kalau kita langgar akan mendapatkan apa ini? Sanksi, Pak. Hilang, Pak. Sanksi, Sanksi. ya, musibah. Kaidah atau aturan yang perilaku manusia bersumber dari aturan yang dibuat oleh pemerintah. Apa sanksinya? Ditilang, Pak. Nah, ditilang atau musibah dan yang lainnya. Baik, anak-anak sekalian, maka ketika kita melihat perilaku yang baik, perilaku yang tidak baik berdasarkan gambar yang kalian lihat dan kalian bisa jawab, maka apa tujuan norma? Sebelum kalian jawab, kita lihat ini gambar apa? Kali yang indah ya. Ya, Lihat. Pak. Kenapa kali itu bersih? Coba anak-anak sekalian bisa jawab. Karena tidak buang sampah Ada yang gitu Pak. menjaganya, Pak. Sama-sama Terima menjaga. kasih, Dirawat. terima kasih Sofyan bisa jawab. Karena tidak Dirawat. membuang sampah sembarangan. Gawat. Apa yang kalian rasakan jika kali kita bersih? Sehat, Pak. Senang Pak. Sehat, Sejuk Pak. dan segar, Pak. Sejuk, segar. Luar Untuk biasa. dapat selfie bagus tuh Pak. Bisa selfie. Ya, terima kasih Yul. Nah, ini nanti Yul bisa sekolah di SMK Pariwisata. Iya Pak. Nah, baik, ini tayangan yang selanjutnya. Ini gambar kali. Ini kalinya seperti apa ini? Kali yang tercemar oleh sampah, Pak. Kali yang tercemar oleh sampah. Luar biasa. Coba, nah, siapa nanti? Denny, siapa yang belum bisa jawab nih? Coba Bapak minta yang belum bicara. Elizabeth ya. Coba, apa yang kalian atau kalian bayangkan jika kali ini kotor atau kumuh? Penyakit, Pak. Penyakitan. Kemudian apa lagi? Banjir, Pak. Banjir, Pak. Luar biasa. Nah, maka Jangan jawab, Rina. Elizabeth yang ditanya. Elizabeth. Luar biasa ya, terpancing semua. Nah, maka tujuan norma itu adalah terciptanya masyarakat yang teratur dan tentram. Karena kalinya bersih, aman, tentram, sejahtera, damai kan ya. Kemudian tujuan norma tersebut adalah mengatur tingkah laku masyarakat serta membedakan mana yang benar dan mana yang Salah. Nah, anak-anak sekalian, jika kalian sudah bisa menelaah mana perilaku yang baik dan perilaku yang benar, maka Pak Ibnu minta diskusi kelompok ya, karena memang kita menggunakan Google Meet, kalian berdiskusi melalui WA ya, kalian bisa japri teman-teman sekalian, kalian bisa atur kelompoknya. Pak Ibnu minta kelompok 1 diketuai oleh Dwi, kelompok 2 oleh Yul, kelompok 3 oleh Elizabeth ya, atau kelompok 4-nya atau kelompok 3, kelompok 1 Wahid aja, kelompok 2 Yul, kelompok 3 siapa nih? Bagusnya Sofyan, Pak. Sofyan ya? Bu, Pak Hanif, Pak. Ya, bolehlah siapa saja. Nanti yang bisa jawab silakan.
atau anggotanya yang bisa jawab. Kelompok 4, Elizabeth ketuanya. Silakan kalian komunikasi, cari ya. Ada 4 nih. Nah, nanti kelompok 1 ini mencari informasi kasus-kasus pelanggaran norma ya, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh kelompok 1 norma agama. Ya, norma agama yang perbuatan yang melanggar norma agama itu apa, kemudian cari faktor penyebabnya, kemudian apa sanksinya, dan pendapat terkait kasusnya. Jadi contoh, Pak Ibnu bisa memberikan contoh nih ya, faktor penyebab, misalkan norma agama mabuk-mabukan. Nah, faktor penyebabnya, biasanya kalau mabuk-mabukan itu terjadinya karena frustasi, tolak cintanya, putus cintanya, Dwi ya. Nah, sanksi hukum bisa ditegur keras, jika menimbulkan keresahan bisa dipenjara. Kemudian pendapat terkait kasus, perbuatan mabuk-mabukan tidak akan terjadi jika orang tersebut mau berusaha rajin beribadah. Nah, anak-anak sekalian, format LK ini juga kalian bisa akses di Classroom. Pak Ibnu sudah share di Classroom dengan link yang sudah di-share tadi. Nah, nanti perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi ya melalui Google Meet. Nah, melalui sekarang ini ya, berikan waktu selama 5 sampai 10 menit. Oke. Hitung 5 10 sudah selesai. Nah, mari kita berpresentasi hasil diskusi. Baik. Silakan untuk kelompok 1. Wahid ya, silakan berpresentasi tentang norma agama ya. Apa tuh yang melanggar norma agama, penyebabnya apa, kemudian sanksinya apa, dan apa yang kaitannya dengan pelanggaran tersebut. Silakan. Ya Pak. Ya. Norma agama contohnya pelanggaran sanksinya adalah mencuri. Faktor penyebabnya adalah biasanya pencurian terjadi karena terdesak kebutuhan ekonomi, Pak. Oh gitu. Ya, sanksi hukumnya biasanya setiap dalam agama ada sanksinya tersendiri. Contohnya dalam agama Islam, pencurinya dipotong tangannya, Pak. Pendapat saya tentang kasus ini adalah perbuatan mencuri tidak akan terjadi jika orang tersebut mau berusaha atau tidak malas, dan perbuatan ini sangat dilarang oleh semua agama, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 1. Luar biasa, jempol untuk Mas Wahid dan kawan-kawan. Terima kasih bahwa yang dipresentasikan yaitu mencuri ya. Luar biasa, mencuri itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dan bisa penyebabnya karena memang faktor ekonomi, dan hukumannya kalau secara Islam bisa dipotong, kalau secara hukum ya bisa dipenjara. Faktor lainnya ya berkaitannya karena memang apa tadi? Pendapat lainnya tadi? Mas Wahid? Ya, baik, terima kasih sudah menjawab dari kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Silakan Yul ya. Yo. Silakan. Makasih Pak, saya mau mewakili teman-teman dari kelompok saya. 1 menit terakhir. Oke. Pre-memory ya Pak. Ya. Pre-memory. Nanti kita lanjutkan ya. Baik, teman-teman sekalian. Setelah kita berdiskusi apa itu norma, tujuan norma, dan kalian juga bisa mencari, menelaah pelanggaran-pelanggaran norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum, maka kita dari materi ini bisa merefleksi diri. Dan Pak Ibnu pengen nanya ke Mas Wahid ya. Wahid, apa yang Wahid rasakan setelah kita tahu dan kita pelajari materi ini? Menurut Wahid, apa yang terjadi pada hati Wahid setelah kita belajar materi norma ini? Silakan. Hati saya menjadi tenang, Pak. Hatinya menjadi tenang karena perbuatan yang terpuji itu akan mendapatkan pahala, dan di dunia pun akan mendapatkan ketentraman. Terima kasih. Pak. Nah, kira-kira anak-anak yang
Apa ada yang mau ditanyakan? Apakah ada materi yang belum dipahami? Tidak, Kalau Pak. memang tidak ada, silakan kalian bisa japri Pak Ibnu ya. Pak. Nah, teman-teman sekalian, maka kesimpulan materi hari ini adalah norma adalah petunjuk pedoman tingkah laku yang boleh atau harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Norma yang berkembang di masyarakat itu ada 4, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Teman-teman sekalian, anak sekalian, silakan Pak Ibnu sudah menyiapkan tugas mandiri, silakan kalian cek di Google Classroom, ya, ada 10 soal pilihan ganda, silakan kalian klik linknya di Classroom. Baik anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatian kalian bahwa innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Dan di ayat surat An-Nisa ayat 105 menekankan bahwa kebenaran hukum untuk mengadili manusia yang melakukan kejahatan dan melarang manusia untuk menjadi pembela orang-orang yang berkhianat. Ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran terdiri atas ayat-ayat yang memerintah, melarang, menganjurkan, dan memberikan pilihan untuk umat manusia. Terima kasih anak-anak sekalian, semoga kalian selalu mencari ilmu dan menerapkan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan anak-anak. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Dan sudah terencana dengan bagus apa yang ditulis di RPP sudah masuk semuanya, rentetannya juga sudah masuk, waktunya juga sudah masuk, isinya juga sudah masuk, keterlibatan dengan siswa juga sangat bagus sekali, sehingga saya sangat bangga sekali di Pak Ibnu dalam pelaksanaan peer teaching ini. Maka kami mohonkan kepada teman-teman yang lain bisa mengacu pada Pak Ibnu untuk bisa melakukan peer teaching baik hari ini maupun hari Senin besok. Insya Allah. Ini dari untuk bisa sebagai acuan apa yang ada di dalam RPP terpenuhi semua dan kegiatan-kegiatan di dalam peer teaching juga bisa terpenuhi semua. Terima kasih. Aplaus pada Pak Ibnu. Ya, mungkin dari Pak Mariono bisa memberikan. Pak Sri. Ya. Pak, terima kasih sekali waktunya Pak Ibnu. Sukses ya Pak Ibnu, meskipun tadi ada hambatan ya. Itu tadi Pak Ibnu tinggal masalah hambatan terkait dengan jaringan ketika nanti online ya. Berarti itu kan harus dipersiapkan di awal, berarti untuk nanti untuk PPR dengan anak itu berarti inilah hambatan-hambatan yang terjadi pada peer teaching ini nanti akan menjadi proyeksi kita ketika merencanakan di tentang pelaksanaan PPL-nya 1. Jadi peer teaching 1 ini kan nanti digunakan untuk PPL 1. Jadi kan ini apa yang kita temui di sini, apa yang kurang tepat nanti akan menjadi temuan di sana. Dan tahapan-tahapan sudah bagus ya Pak Ibnu. Jadi Bapak Ibu semuanya itu lebih baik begitu. Jadi bisa ditulis melalui PowerPoint sehingga tahapan-tahapan kita itu akan mudah terkontrol. Karena memang ketika kita itu sudah menghadapi siswa, menghadapi Bapak Ibu, kadang itu lupa ini tahapan apa. Tapi dengan ditulis di PowerPoint, dengan diatur itu kan kita akan terkontrol ya, sehingga terkontrol. Ya, termasuk nanti pembagian waktunya ya Pak Ibnu ya, nanti pembagian waktunya. Sehingga saya ingin kegiatan inti itu lebih dominan. Jadi lebih dominan daripada kegiatan di awal maupun penutupnya. Karena memang inti dari pembelajaran itu yang tidak kita ide. Bapak itu, jadi yang lain nanti silahkan seperti itu ya sama semuanya dan cukup menarik. Pak Ustadz Ibnu Ma'arif ya, alhamdulillah sitiran dari ayat-ayat matanya itu bagus. Makasih Pak Asri, monggo sukses Pak Ibnu ya. Terima kasih dari
kelompok P ini sangat membanggakan semuanya, sehingga sudah mempunyai ajuan. Mungkin bagi yang masih ada rasa was-was, itu mengacu pada kegiatan Pak Ibnu, mungkin akan lebih mendekati atau bahkan lebih bagus lagi dari Pak Ibnu, harapan saya. Monggo kita lanjutkan lagi.